Nah, jadi dibaca aja dulu ya. Kita baca dulu baru nanti Miss kasih pertanyaan. Kalau yang sudah baca catatan, oke. Gantian kita membacanya. Yang pertama. Ayo, siapa ini yang mau baca? Yang pertama. Baru setelah ini nanti sesi tanya jawab ya. Clarissa. Clarissa baca yang pertama. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Dia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruangan kecil yang berderet. Ruangan kecil itu dinamakan sel. Oke. Sel pertama kali diamati oleh intinya Robert Hooke tahun 1665. Ya. Dia itu mengamati gabus yang sudah mati ya. Lalu didapatnya lah ruangan kecil yang dinamakan sel. Oke? Lanjut yang berikutnya. Aldrich. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu prokariota, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya alga dan bakteri. Dua, eukariota, yaitu sel yang memiliki membran inti, misalnya sel-sel pada hewan dan tumbuhan. Oke, berdasarkan ada tidaknya membran. Ya, membran yang melindungi inti. Oh, your connection is unstable. Tunggu ya, Miss ganti sinyal dulu. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti. Inilah dia yang ditugas kemarin ya. Prokariota dan eukariota. Perbedaannya, prokariota memiliki membran inti sel. Jangan lupa intinya ya. Membran inti sel. Kalau prokariota tidak memiliki membran inti sel. Kalau eukariota memiliki. Jadi kalau prokariota itu termasuk sel yang memiliki membran inti. Kalau eukariota sel yang yaitu sel yang memiliki membran inti, prokariota tidak ya, tidak memiliki. Kalau ini memiliki. Contohnya pada hewan dan tumbuhan. Kita itu termasuk hewan eukariota, termasuk kelompok eukariota, bukan hewan. Lanjut. Oke, lanjut baca. Adriel. Berdasarkan banyak sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu uniselular atau dalam kurung organisme bersel tunggal, dua, multiselular dalam kurung organisme bersel banyak. Oke. Tiga. Oke, situ dulu. Berdasarkan banyak sel yang menyusun tubuh. Jadi kita manusia, hewan itu termasuk ke dalam, dan tumbuhan juga. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk multiseluler, ya kan? Kita termasuk organisme bersel banyak, ya. Jangan lupa. Kalau yang uniseluler itu dia hanya bersel tunggal, misalnya bakteri, oke? Jadi berdasarkan banyak sel yang menyusun tubuh, kita dibedakan menjadi dua. Yang satu uniseluler, yang hanya bersel tunggal, dan satu lagi multiseluler, dia itu organisme yang bersel banyak. Oke, bisa ya? Lanjut, bawahnya baca, Valencia. Setiap sel yang hidup mempunyai membran dan cairan yang disebut sitoplasma. Sel juga mempunyai inti nukleus. Oke, jadi ini yang pertama kali kita pelajari. Jadi semua sel yang hidup pasti memiliki membran dan cairan. Cairan itu sitoplasma ya, cairan di dalam sel, dan juga dia memiliki inti atau nukleus. Jadi setiap sel yang hidup memiliki ini, membran, cairan, sitoplasma, dan nukleus. Oke, bisa ya? Bisa ya?
Oke. Yobel, baca Yobel. Zat yang dapat melewati membran sel adalah air, oksigen, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Oke, jadi itulah membran sel, ya. Masih ingat bentuk sel kan? Misalnya dia bulat. Kan membran sel ini yang melindungi kan, seperti kulit Miss katakan. Jadi membran sel. Jadi membran sel ini hanya dapat dilewati oleh air, oksigen, lalu zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Oke, itulah mengapa disebut sifatnya itu semi permeable. Dia hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu, yaitu air, oksigen, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Oke? Jadi tidak sembarang yang bisa masuk ke dalam sel. Itu makanya dia memiliki membran pelindung seperti kita kulit. Hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk. Apa tadi? Air, oksigen, zat larut dalam lemak, dan ion tertentu. Oke? Regin Cheng, coba mitokondria baca. Mitokondria adalah organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Oke, ini bisa ya, mitokondria. Mitokondria adalah organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi, maka jawabannya sudah pasti mitokondria. Oke, lanjut bawahnya Karina. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Fungsi lisosom adalah mencerna zat sisa makanan dan zat asing. Oke. Karina, lisosom ada di sel hewan dan sel tumbuhan? Masih ingat? Lisosom ini ada di sel hewan dan sel tumbuhan kah? Hanya pada hewan, Miss. Oke, good. Hanya pada hewan ya, lisosom. Jadi ini merupakan organel berbentuk kantong berisi enzim pencernaan. Karena ini untuk mencerna zat sisa atau benda asing. Atau yang sudah mati. Misalnya ada organel sel yang sudah mati di dalam sel, akan dia ambil atau dia tarik dan dia telan. Dimasukkan ke dalam lisosomnya ini untuk dicerna. Karena dia memiliki enzim. Oke? Ingat ya, lisosom merupakan organel bentuk kantong yang untuk mencerna. Lanjut, sentriol. Christine Gaudensia. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Oke, sentriol. Berperan dalam pembelahan sel. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan organel yang berperan dalam pembelahan sel. Maka jawabannya sudah pasti sentriol. Oke? Miss mau tanya tadi, siapa tadi yang baca? Lupa. Sentriol itu ada di sel hewan dan sel tumbuhan kah? Christine? Sentriol ada pada kedua sel hewan dan sel tumbuhan? Siapa yang tahu? Coba yang lain jawab. Pinky. Hanya di sel tumbuhan, Miss. Hanya di sel hewan. Oke, good. Hanya di sel hewan ya. Sentriol itu hanya di sel hewan dan berperan dalam pembelahan sel. Oke, good. Dinding sel. Oke, Safir coba baca. Inti sel, Miss. Dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel dan menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Oke. Kalau ini sampai tidak tahu, lewat ya. Dinding sel. Xavier, dinding sel ada pada sel hewan? Enggak. Enggak ada. Sama tumbuhan ada. Iya, dia hanya ada pada tumbuhan karena dia menyebabkan
tumbuhan itu menjadi kaku. Hewan tidak pernah punya dinding sel. Kita dan sel hewan tidak pernah punya dinding sel, oke? Karena fungsinya melindungi sel dan menjaga bentuk dari sel tumbuhan itu agar dia tidak berubah dan kaku, oke? Lanjut. Brian Wijaya. Baca sekumpulan. Sekumpulan sel mempunyai bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Oke. Ini maksudnya apa, Brian Wijaya? Jadi ini adalah pengertian dari jaringan ya. Kumpulan sel. Kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama ya. Disebut jaringan. Bisa ya? Kalau diminta tuliskan pengertian dari jaringan, ini dia. Jaringan adalah sekumpulan dari sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ingat ya, harus ada kata sama ini. Kalau dia tidak sama, dia tidak akan bisa membentuk satu jaringan. Dia harus sama, tersusun, barulah dia bisa akan membentuk jaringan ya. Lanjut ke Chelsea, mesofil. Mesofil daun tersusun dari jaringan parenkimia, palisade, dan bunga karang. Kedua jaringan ini berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Oke, masih ingat gambarnya ini di mana letaknya? Palisade dan bunga karang. Masih ingat? Kalau di daun, palisade dan bunga karang masih ingat? Tidak, Miss. Kalau dia paling atas itu ada epidermis kan? Masih ingat? Di bawahnya langsung jaringan palisade ini. Ya. Dan bunga karang. Bunga karang itu seperti spons. Dan Miss katakan di sini banyak terdapat apa? Untuk proses fotosintesis mengandung banyak klorofil ya. Sehingga di sini terjadi proses fotosintesis. Itu disebut mesofil daun ya. Mesofil daun tersusun atas jaringan parenkima, palisade, dan bunga karang. Oke, jadi kalau ada pertanyaan tuliskan dua jaringan mesofil daun, yaitu jaringan parenkima, palisade, dan bunga karang. Oke, ingat aja fungsinya itu untuk proses fotosintesis. Berarti dia banyak mengandung klorofil. Ayo lanjut baca Felicia Chandra. Kolenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan, sedangkan sklerenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Oke. Kolenkima, jaringan penguat ya, kolenkima dan sklerenkima. Masih ingat itu kolenkima dan sklerenkima? Kolenkima dia jaringan penguat yang bersifat sementara. Ya. Yang dia bersifat sementara pada tumbuhan. Nanti dia akan digantikan dengan sklerenkima. Nah, sedangkan si sklerenkima itu bersifat permanen. Oke. Jaringan penguat, ingat jaringan penguat ada dua, kolenkima dan sklerenkima. Yang kolenkima itu yang pertama dia tumbuh. Dia akan digantikan nanti oleh si sklerenkima. Nanti kolenkima kalau tumbuhannya sudah semakin besar, nanti akan hilang dan digantikan dengan sklerenkima yang akan bersifat permanen. Oke? Lanjut. Ini gampang nih, xilem dan phloem. Oke, Gilbert Chen. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan phloem berfungsi untuk
mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke. Xilem dan floem itu termasuk jaringan apa? Gilbert C. Masih ingat xilem dan floem? Termasuk jaringan? Siapa ingat? Jaringan pengangkut atau disebut juga jaringan apa? Lupa. Pembuluh ya, jaringan pembuluh, xilem dan floem. Jadi kalau ditanya nanti tuliskan jaringan pembuluh, jawabannya xilem dan floem. Dia ini jaringan pengangkut atau disebut juga jaringan pembuluh, xilem dan floem. Jelas xilem mengangkut air dan mineral dari tanah, floem ingat aja V, fotosintesis. Jadi dia untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, ini bisa ya? Jangan bingung ya, xilem dan floem, jangan terbalik. Joshua Marpaung. Diam. Oke, jaringan epitelium. Joshua. Masa di depannya tadi apa suara? Kolenkrima merupakan Jaringan epitelium yang paling bawah, Jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Oke, jaringan epitelium. Letaknya di mana ini? Coba Joshua, jaringan epitelium. Di dalam tubuh. Di dalam tubuh. Jaringan epitel. Epitel ya. Kalau pada tumbuhan dia namanya epidermis. Kalau pada jaringan hewan disebut epitelium. Jadi dia melapisi seluruh organ. Oke. Kalau ini jantung, dia nanti melapisi. Pelapis jaringan atau organ. Pelapis organ. Oke. Jaringan epitelium. Pelindung. Oke. Jaringan otot. Oke, jaringan otot. Jessica, Jen. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu 1. Otot lurik terletak pada rangka atau tulang, memiliki banyak inti sel di bagian tepi. 2. Otot jantung hanya terdapat di jantung, bekerja secara otonom. Tidak dipengaruhi kehendak kita. 3. Otot polos terdapat pada organ-organ tubuh, berinti 1 dan terletak di tengah, serta bekerja secara otonom. Oke. Jadi kalau ada soal, tuliskan dan jelaskan atau sebutkan dan jelaskan jaringan otot. Jadi jawabannya ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos ya. Jaringan otot kita terdiri dari 3 ini. Otot lurik, dia itu pada rangka. Ingat aja, kalau pada rangka atau tulang, kalau kita mau menggerakkan tangan kita, pasti kita perintahkan. Nggak bisa tangan kita bergerak sendiri. Jadi, ini kerjanya itu sesuai dengan kehendak kita. Ya. Nah, kalau otot jantung, dia bekerja secara otonom. Kita tidak pernah memerintahkan jantung kita untuk memompa darah. Sama dengan otot polos. Otot polos juga pada organ-organ tubuh kita, ya. Jadi dia juga bekerja secara otonom seperti di lambung. Tidak pernah kita perintahkan dia untuk bekerja. Jadi tadi apa saja? Otot lurik, otot jantung, dan terakhir otot polos. Jelaskan dia. Kalau otot lurik memiliki banyak inti sel di bagian tepi. Kalau lurik ya. Jadi seperti ini ototnya, intinya itu di tepi, di pinggir. Di pinggir. Kalau otot jantung, apa cirinya otot jantung nih katakan? Dia seperti bercabang ya. Dia memiliki inti
bercabang, dan dia seperti otot apa? Seperti otot lurik ya. Lalu otot polos, dia terdapat pada organ tubuh berinti 1. Ini otot polos. Dia paling polos. Intinya di tengah. Nih. Seperti ini. Oke? Bisa ya? Kalau mau ingat kembali nanti buka di Google Classroom, udah Miss upload. Jaringan saraf. Selanjutnya jaringan saraf. Oke. Baby Nasya, jaringan saraf. Ayo, baby. Di unmute. Kuat, jaringan saraf, Miss nggak dengar. Baby Nasya, mana suaranya? Jaringan saraf. Kenapa tidak kelihatan slide-nya? Ayo baca. Cepat, kita tidak punya banyak waktu, baby. Miss, katanya mic-nya nggak bisa dibuka, Miss. Oh, dia udah chat ya? Mic-nya nggak bisa dibuka, Miss. Oke, Stephen Randy udah. Stephen Cleof. Screen saya hitam, Miss. Hah? Screen-nya hitam. Hitam, aduh jaringan itu. Stephen Randy udah tadi? Belum, Miss. Oke, baca. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Oke, Jaringan jaringan penyokong. saraf ya, jaringan saraf. Jelas, saraf itu untuk menerima dan mengirim rangsangan. Dia tersusun dari sel saraf atau neuron. Jadi sel saraf itu namanya neuron. Yang gambar yang udah Miss kasih lihat ke kalian itu disebut neuron, yaitu sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Oke, lanjut ke jaringan penyokong. Hugo. Jaringan penyokong berfungsi untuk menopang tubuh. Lanjut. Jaringan penyokong dibedakan menjadi 5. Menjadi 5, yaitu 1. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. 2. Jaringan tulang rawan berfungsi untuk melindungi alat tubuh dan yang lemah. Oke, lanjut. Lanjut. 3. 3. Jaringan tulang keras bersifat kaku dan mengandung banyak zat kapur. 4. Jaringan darah terdiri atas plasma darah dan butiran darah. Butiran darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. 5. Jaringan limfa berfungsi untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanin tubuh. Pertahanan itu. Salah ketik. Oke, jaringan tulang keras ya. Ingat aja tulang kita, dia kaku karena mengandung zat kapur. Oke, jaringan darah. Jaringan darah, ingat, darah kita ada terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke, jadi jaringan darah terdiri atas plasma darah dan butiran darah. Butiran darah inilah dia yang eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya. Lanjut ada jaringan limfa. Kalau jaringan limfa berfungsi untuk
khusus mengangkut lemak ya, jaringan limfa. Kalau ada pertanyaan, jaringan limfa berfungsi untuk ini dia, mengangkut lemak, oke? Dan juga sebagai pertahanan tubuh. Kalau jaringan ikat, sesuai dengan namanya untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya ya, jaringan ikat. Lalu jaringan tulang rawan berfungsi melindungi alat tubuh yang lemah. Oke? Terakhir. Yobel. Yobel itu lagi di jalan ya? Oke, Yobel bisa baca? Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Oke. Organ, ini pengertian organ ya. Kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Yang terakhir misi yang baca aja, sistem organ itu adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Nah, kerjasama antar organ akan membentuk suatu organisme. Oke? Kita udah baru belajari organ dan sistem organ. Oke, ini Miss mau bagi dulu tentang PR kita. Ini dia ya. Kemarin kenapa ada yang salah? Jadi, nih, kan Miss minta tuliskan pengertian sel dan teori sel. Kalau Miss minta sel dan teori sel berarti dua kan? Jadi selnya itu tulis dulu pengertiannya, itu satuan terkecil atau penyusun makhluk hidup. Kalian juga boleh tulis pengertian sel menurut si Robert, boleh. Itu tidak disalahkan ya. Jadi satuan terkecil penyusun makhluk hidup, boleh. Tapi kalau kalian jawabnya sel merupakan merupakan kamar-kamar kecil menurut Robert Hooke, boleh. Tapi ditulis lagi teori selnya. Ya. Tadi pada tahun berapa? Masih ingat? Tahun 1665 ya. Si Robert Hooke melakukan penelitian pertama. Nah, lanjut yang kedua. Tuliskan perbedaan sel prokariota dan eukariota. Ini yang banyak salah. Kalian mungkin nggak lihat atau perhatikan. Yang kalian mungkin langsung cari di internet aja. Sel prokariota itu sel yang tidak memiliki membran inti. Ini paling utama ya. Tidak memiliki membran inti. Dia bukan tidak memiliki inti. Kalau itu salah. Tidak memiliki inti. Salah. Harus memiliki membran. Ada kata membrannya ya. Kalau eukariota adalah sel yang memiliki membran inti. Ada membrannya. Ada pelindung si intinya. Ya. Lanjut. Membran sel. Berfungsi pelindung dan pengatur lalu lintas zat. Mitokondria. Ini bisa. Oke. Lalu nukleus. Ini dia sebagai pusat aktivitas sel ya. Pusat aktivitas sel. Oke. Nah, beda sel hewan dan sel tumbuhan. Tuliskan perbedaannya. Jangan hanya sel hewan adalah sel yang menyusun tubuh hewan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun tubuh tumbuhan. Ya memang iya. Tapi apa perbedaannya? Misalnya di sel hewan tidak ada ini. Di sel tumbuhan tidak ada ini. Nah, nukleus dan nukleolus. Nukleolus itu intinya adalah dia pembentuk ribosom. Kalau nukleus dia itu sel yang berfungsi sebagai pembentuk materi genetik, atau kalian juga bisa langsung menuliskan sebagai pusat aktivitas sel. Ya, bagi yang belum mengerjakan tugas langsung dikirim nanti hari ini ya, sebelum ujian. Oke, Miss mau sebelum tinggal 6 menit lagi. Biologi. Sudah bisa review catatannya? Coba Miss mau tanya. Fungsi lisosom. Siapa bisa? Fungsi lisosom, siapa bisa? Ayo di-unmute. Kok diam 7A? Fungsi lisosom. Fungsi lisosom adalah mencerna zat sisa makanan dan zat asing. Oke, good.
Kalau selanjutnya fungsi mitokondria. Siapa Sebagai bisa? tempat penghasil energi. Oke, good. Pengertian sel. Siapa bisa? Satuan terkecil dari makhluk hidup. Kaila. Oke. Pengertian jaringan. Siapa bisa? On dulu kameranya. On. Miss mau absen. On kamera. Ayo. On kamera. On. Miss mau absen. On kamera. Jaringan adalah kumpulan sel membentuk suatu bentuk dan struktur yang Kumpulan mempunyai sel. fungsi yang berbeda. Kumpulan sel yang membentuk tubuh. Kumpulan sel yang tepat ya jawabnya. Kumpulan sel yang bagaimana? Yang bentuk dan fungsinya sama, ya. Yang bentuk dan fungsinya sama. Oke? Bisa ya? Lalu oke, kolenkima dan sklerenkima. Coba siapa bisa? Hugo. Kolenkima tadi apa? Kolenkima dan sklerenkima. Kolenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Sedangkan sklerenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Oke, good Miss Elia. Kolenkima, sklerenkima, kolenkima tadi penguat yang bersifat sementara, kalau sklerenkima yang permanen, oke? Kalau perbedaan silem dan floem. Ayo, Nathanael coba. Nathanael Yuan. Rido, Nathanael, nanti upload ya. Tugasnya. Edward, Ananda, Jackson. Coba jawab dulu perbedaan silem dan floem. Apa perbedaan silem dan floem? Ananda, bisa Ananda? Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah, dan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke. Lalu, mesofil daun. Masih ingat tadi apa itu mesofil daun? Coba. Mesofil daun. Jaringan mesofil daun. Siapa bisa? Tadi tetangga Miss mutar lagu. Kedengaran ya? Sampai situ. Ada di daun, Miss. Ya, mesofil daun. Apa tadi? Jaringan yang ditemukan di bagian dalam daun. Iya, apa dia? Tempat berlangsungnya proses fotosintesis kan? Namanya apa? Apa dia nama dari jaringan mesofil daun? Parenkim. Parenkim, Miss. Parenkim apa? Parenkim. Palisade, iya. Parenkim iya. palisade dan bunga karang. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Oh ya. Palaside dan bunga Karang, ya. Prokariota dan eukariota. Coba. Pinky bisa? Prokariota yaitu sel yang tidak memiliki membran inti dan bakteri. Eukariota yaitu sel yang memiliki membran inti, misalnya sel-sel pada hewan dan tumbuhan. Membran inti ya, ingat membran inti. Uniseluler, apa uniseluler?
Organisme bersel tunggal, Miss. Good. Kalau multiselular, Pinky? Organisme bersel banyak. Iya, organisme bersel banyak. Oke, bisa ya? Dibaca lagi tugas catatannya sebelum ujian. Kalau Miss minta tuliskan dan jelaskan, kalian harus tuliskan dan jelaskan supaya nilainya penuh ya. Jangan hanya ditulis saja. Ditulis dan dijelaskan. Kalau Miss minta tulis dan jelaskan, tulis dan jelaskan. Kalau ada soal, sebutkan pengertian ini dan ini, berarti 2 jawabannya. Dan ini berarti 2 kan? Seperti tadi, pengertian sel dan